Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali kita di video pembelajaran kimia SMA Islam plus Askia. Hari ini kita akan membahas suatu teori yang baru, yaitu bab baru tentang koloid ya. Jadi kita akan membahas bab 7, bab 8 ya, yaitu sistem koloid namanya. Sistem koloid. Sebelum itu marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini akan kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan masuk kepada topik yang kita sebut sebagai koloid ya. Koloid ini merupakan sistem dispersi. Jadi kalau ditanya apa itu koloid, jadi koloid adalah sistem dispersi atau sistem campuran ya, sistem dari campuran ya. Campuran berarti itu gabungan ya antara sistem dispersi atau sistem campuran antara dua fase, yaitu fase terdispersi namanya, terdispersi ya, dengan fase pendispersi, dengan fase pendispersi ya, fase terdispersi dengan fase pendispersi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sistem campuran itu ada apa saja sebenarnya di samping koloid. Jadi kalau dikatakan di sini sistem campuran ya, sistem campuran ini dibagi jadi 3. Yang pertama namanya adalah larutan, yang kedua namanya adalah koloid, dan yang ketiga namanya adalah suspensi ya. Jadi dibagi menjadi 3. Pertama namanya adalah larutan, yang kedua namanya adalah koloid, dan yang ketiga namanya adalah suspensi ya, suspensi. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam aktivitas kehidupan, kita sering mencampur-campurkan. Misalnya kita campurkan antara gula dengan kopi dan air, jadilah dia kopi manis gitu kan. Nah itu kan sistem campuran namanya, campuran gula, kopi, air. Itu masuk mana dia, kalau larutan, gula, koloid atau suspensi? Atau misalkan kita buat susu ya, susu kita tambah air, kita jadikanlah susu, kemudian kita minum, itu masuk mana? Kan itu mencampurkan susu dan air. Kemudian lagi misalnya kita mencampurkan antara tanah dengan air, kita campur, kita aduk-aduk ya, jadi airnya jadi keruh. Itu masuk sistem yang mana gitu kan? Jadi sistem di campuran ini dibagi menjadi 3 tadi, larutan, koloid, dan suspensi. Nah untuk langsung membedakannya, membedakan antara ketiganya supaya lebih jelas begitu. Jadi yang namanya larutan itu contohnya ya, langsung di sini bawa contohnya. Contohnya adalah larutan gula ya. Contohnya umpamanya larutan gula. Kalau larutan gula ini berarti dia campuran antara air dan gula. Sementara koloid contohnya adalah susu. Contoh koloid adalah susu tambah air lah misalnya begitu. Kemudian yang ketiga suspensi, contohnya adalah apa? Lumpur ya, lumpur atau air lumpur lah begitu ya, air lumpur. Nah jadi di antara ketiganya, kalau kita lihat larutan gula ini dia merupakan ciri yang pertama dari koloid itu, dia merupakan campuran yang homogen. Jadi ciri-ciri dari larutan, dia adalah campuran yang bersifat homogen. Artinya homogen, dia tercampur merata ya, menjadi satu fase, tidak terlihat lagi gulanya yang mana ya, tapi dia sudah menyatu dengan air, homogen, menyatu. Sementara koloid ini sifatnya ya antara homogen dan heterogen, namun dia lebih sering dikatakan dia campuran yang heterogen ya. Sementara suspensi ini jelas campuran yang heterogen. Jadi kalau misalnya ada air lumpur, kita diamkan ya, lama-kelamaan lumpurnya akan turun ke bawah mengendap ya, airnya akan di atasnya, lapisan atasnya akan jernih ya begitu ya. Atau air dengan pasir, jadi pasirnya tidak akan bercampur dengan air, gak akan larut, itu namanya heterogen.
Ya, yang pertama dari fasenya yaitu homogen, heterogen dan heterogen. Ya. Nah, homogen ini biasanya kita lihat dari tampilannya jernih. Nah, karena dia homogen mencampur rata, sementara koloid ini cenderung keruh. Nah, apalagi suspensi keruh, gitu ya. Nah, ini menjadi ciri ada kaitannya sama yang pertama tadi. Kemudian homogen itu juga disebut dengan dia satu fasa yang sudah betul-betul menyatu, ya. Sementara kalau koloid terlihat seperti ada dua fasa, sementara suspensi juga jelas dua fasa. Ya, nggak nampak campurannya itu atau gara-gara keruh tadi ya. Nah, kemudian ini nggak bisa dari segi ukurannya bagaimana? Ini sangat kecil sekali, lebih kecil daripada 10⁻⁻7 cm diameternya. Sementara yang namanya suspensi ukurannya lebih besar daripada 10⁻5 cm ukuran diameter. Nah, kalau koloid antara kedua ini dari 10⁻7 sampai dengan ya 10⁻5 cm. Ya, itu adalah dari segi ukuran, ya. Nah, kemudian karena ini sangat homogen satu fase sehingga dia tidak dapat disaring. Ya, dengan penyaring apapun tidak dapat disaring. Tidak dapat disaring. Ya, tidak dapat disaring. Kemudian kalau koloid ini ya juga tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Ya. Tidak dapat disaring, ya, tidak dapat disaring kecuali dengan saringan ultra namanya. Artinya saringan yang sangat halus. Ya, meshnya sangat halus. Kemudian jelas kalau dia ini dapat disaring suspensi. Ya, dapat disaring. Nah, inilah diantara perbedaan. Ya, jadi bahasan kita hari ini adalah kalau larutan kan udah sering ya. Nah, bahasan topik kita yang akan kita kaji di sini adalah koloid ini, yaitu sifatnya heterogen, kemudian keruh, dua fase, ukurannya dari 10⁻7 sampai 10⁻5, tidak dapat disaring kecuali dengan saringan ultra. Ini ciri-ciri dari koloid. Jadi kalau nanti ditanya, kalau sudah tahu ya, merupakan sistem campuran ya. Nah, tadi koloid itu merupakan ada namanya fasa pendispersi, ada namanya fasa terdispersi. Jadi berikutnya kita akan melihat jenis-jenis koloid ya dari fasanya tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini fasa terdispersi ini artinya dia fase yang jumlahnya itu lebih sedikit ketika dicampur yang jumlahnya lebih sedikit. Kemudian fase pendispersi ini jelas jumlahnya lebih banyak, sama kayak larutan ada istilahnya terlarut, ada namanya pelarut. Yang terlarut jumlahnya lebih sedikit, pelarut jumlahnya lebih banyak. Misalnya kita membuat kopinya 1 gelas ya, airnya 1 gelas, kemudian kopinya 1 sendok. Ya, itu kopi itu termasuk mana? Kopi termasuk suspensi karena dia tidak tercampur merata. Sehingga kalau kopi dan air, maka yang menjadi suspensi menjadi terdispersinya siapa? Yaitu kopi, sementara pendispersinya adalah air, gitu ya. Nah, berdasarkan kedua fase ini, jadi fase itu kan ada 3 ya. Fase itu ada 3. Ada nanti dia padat. Ya, kemudian ada cair dan ada gas. Begitu juga dengan pendispersi, ada yang padat, ada yang cair dan ada yang gas. Nah, berdasarkan ketiga fase ini maka kita kelompokkan koloid menjadi 8 ya. Nah, ini supaya mudah mengingatnya, kalau Bapak cara menghafalnya ya, kita buat dulu sini fase terdispersi ya. Kemudian ada namanya fase pendispersi. Nah, baru ini jadi sistem koloid. Nah, di sini contohnya.
Boleh ya, nanti kita buat di sini contohnya apa saja. Ya. Kita awali dari sini ya, cara ngapalinnya gini. Jadi kita urutkan aja ya, kita urutkan. Jadi urutkan aja nanti fase terdispersi Bapak singkat ya, padat P ya, cair C ya, gas adalah G. Jadi padat, cair dan gas. Nah, fase pendispersi juga kita urutkan. Fase pendispersinya ini padat. Jadi maksudnya nanti begini. Padat terdispersi dalam padat. Cair terdispersi dalam padat. Gas terdispersi dalam padat. Nah, ini berarti sudah ada 3 jenis koloid. 1 2 3. Kalau padat di dalam padat, apa nama sistem koloidnya? Namanya adalah sol padat. Nah, jadi pada dalam padat itu namanya sol. Kemudian cair dalam padat namanya adalah emulsi padat. Emulsi padat. Nah, emulsi padat itu sama dengan gel. Kita kenal ada istilahnya gel. Ya, itulah emulsi padat. Nah, yang ketiga, gas dalam padat namanya adalah busa padat. Busa padat. Jadi sol, emulsi, busa. Nah, yang keempat, kelima, dan keenam ini juga padat, cair, dan gas yang terdispersi di dalam cair. Padat dalam cair namanya adalah sol cair. Cair dalam cair namanya emulsi cair. Kemudian gas dalam cair namanya adalah busa cair atau buih cair. Ada 2 lagi, yang ke-7 dan yang ke-8 adalah fase padat dan cair yang terdispersi di dalam gas. Jadi di sini yang tidak ada apa? Gas dalam gas, ya kan? Gas dalam gas itu bukan koloid, dia merupakan campuran yang homogen. Artinya dia masuk ke dalam jenis larutan. Gas dalam gas itu adalah campuran homogen, ya. Artinya dia bukan koloid. Nah, bukan koloid. Oke, padat dalam gas namanya apa? Istilahnya itu aerosol. Aerosol padat. Kemudian kalau cair dalam gas namanya aerosol cair. Aerosol cair. Nah, inilah ke-8 koloid. Sekarang kita lihat contohnya ya. Misalnya kita lihat di sini sol padat. Apa contohnya sol padat? Sol padat misalnya ya tanah, ya. Tanah termasuk sol cair, sol padat. Ya, contohnya adalah tanah. Kemudian paduan logam. Paduan logam. Misalnya stainless steel. Stainless steel itu kan gabungan antara besi dengan unsur logam lainnya, ya. Contoh gel. Nah, kalau contoh gel ini banyak ya. Misalnya apa? Pomade. Pomade itu adalah gel. Nah, itu termasuk sistem koloid, ya, karena cair dalam gas. Kemudian apa? Agar-agar. Agar-agar dan seterusnya. Banyak jenis gel. Semua gel masuk koloid jenis emulsi padat, ya, cair dalam padat. Dan busa padat apa? Spons. SpongeBob itu spons. Nah, itu termasuk busa padat. Batu. Batu yang kopong itu batu apung. Batu apung. Sol cair apa? Darah misalnya. Darah termasuk koloid, ya, sol cair. Kemudian cat. Tinta. Nah, banyak ya. Kemudian emulsi cair contohnya adalah susu, santan, dan seterusnya. Kemudian busa cair apa? Buih. Buih termasuk busa cair, ya. Busa sabun, krim kocok, dan seterusnya. Kemudian aerosol padat contohnya adalah debu, asap. Sol cair contohnya apa? Spray. Semua jenis spray yang bisa disemprot-semprot itu, ya, embun, ya, embun termasuk juga di sini jenis aerosol cair. Nah, inilah ke-8 jenis koloid berdasarkan
fase terdispersi dan fase pendispersinya. Ya, silakan ini nanti dicatat ke dalam buku catatannya dan dihafalkan ya. Ingat aja urutannya: padat, cair, gas, padat, cair, gas, aerosol, aerosol. Padat, cair, gas, padat, cair, gas, padat, cair. Nah, kemudian kan ini sol, emulsi, busa, sol, emulsi, busa, aerosol, aerosol. Tinggal yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga padat, cair. Begitu saja video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dicatat dalam buku, kemudian nanti dihafalkan karena ini juga sering keluar ya. Dan di topik ini perlu Bapak sampaikan nggak ada hitungan ya, karena ini teori banget semuanya, hanya teoritis, teori baca-baca gitu ya. Tidak ada tidak ada hitungan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.